Ya, disebut amandemen. Sebenarnya istilah amandemen itu tidak ada di dalam keputusan-keputusan hukumnya, nggak ada. Amandemen itu yang ada adalah perubahan. Gitu. Saya cari, ternyata saya menemukan sesuatu yang janggal. Sebagai seorang praktisi di periklanan, saya melihat kalau ada dua produk, ya namanya sama atau mirip, sementara isinya itu beda, maka produk yang datang belakangan itu bisa dikatakan tiruan atau palsu. Nah, saya pelajari itu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pakai nama Undang-Undang Dasar 45, dan Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang itu pakai nama Undang-Undang Dasar NRI 1945. Saya dampingkan begini, akhirnya ketahuan bahwa ini tidak sama sebetulnya. Serupa tapi tak sama? Tidak sama. Artinya yang sekarang berlaku saya sebut aja ini tiruan, barang tiruan. Saya sebut makanya saya mengenalkannya sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Saya saat ini kedatangan narasumber yang luar biasa yang pernah melakukan gugatan, bukan sembarang gugatan, ini menyangkut konstitusi negara kita. Dan isu-isu seputar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini terus menggelinding dan terjadi pasang surut. Kita ingin berdiskusi dengan orang yang memang melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Dasar 45. Bersama saya, Dr. Zul, mungkin bisa memberikan perspektif baru kepada Anda semua soal Undang-Undang Dasar 45. Bang Zul, ya. Soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu apa sih persoalan sebenarnya yang ada di Undang-Undang Dasar kita itu? Jadi sebetulnya saya sudah mengikuti hal ini sejak terjadinya yang dikatakan perubahan itu. 2002 terjadi perubahan dalam tanda petik Undang-Undang Dasar kita. Amandemen itu ya? Ya, disebut amandemen. Sebenarnya istilah amandemen itu tidak ada di dalam keputusan-keputusan hukumnya, nggak ada. Amandemen itu yang ada adalah perubahan. Gitu. Saya cari, ternyata saya menemukan sesuatu yang janggal. Sebagai seorang praktisi di periklanan, saya melihat kalau ada dua produk, ya namanya sama atau mirip, sementara isinya itu beda, maka produk yang datang belakangan itu bisa dikatakan tiruan atau palsu. Nah, saya pelajari itu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pakai nama Undang-Undang Dasar 45, dan Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang itu pakai nama Undang-Undang Dasar NRI 1945. Saya dampingkan begini, akhirnya ketahuan bahwa ini tidak sama sebetulnya. Serupa tapi tak sama? Tidak sama. Artinya yang sekarang berlaku saya sebut aja ini tiruan, barang tiruan. Saya sebut makanya saya mengenalkannya sebagai Undang-Undang Dasar 45 palsu. Undang-Undang Dasar 45 palsu? Iya, saya sebut begitu. Makanya saya lapor ke Bareskrim Mabes Polri. Adanya barang palsu ini. Barang tiruan ini. Gitu. Saya laporkan, barang buktinya adalah TAP MPR pertanggal 10 Agustus 2002. Itu adalah ketetapan MPR yang janggal itu sebagai barang bukti. Janggalnya di mana? Pertama, sebagai produk hukum, ketetapan ini tidak pakai nomor. Sementara produk hukum yang lain, semua produk hukum pasti pakai nomor, KTP, ijazah. Nah, kenapa ada kasus ijazah palsu? Karena persoalan nomor. Oh, tidak sama nomornya. Yang 2002 itu perubahan. Iya, 10 Agustus itu tidak pakai nomor. Tidak ada nomornya? Tidak ada nomornya.
Dari situ saya baca, saya pelajari lagi. Oh, ternyata memang kalimatnya ini agak janggal. Di situ saya sebut penipuan, pemalsuan dan penipuan. Kenapa? Kalimatnya begini. Coba ini, orang awam pun akan merasakan bahwa ini kalimat yang tidak benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini kata baru ini, NRI 1945. Sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diperkuat oleh Dekret Presiden 5 Juli 59. Sementara TAP ini tertanggal 10 Agustus 2002. Di situ saya jadikan barang bukti, diproses di Barreskrim, saya dipanggil untuk klarifikasi apa betul saya yang sebagai pelapor. Menunggu proses pidana nggak jalan-jalan, saya maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sebagai warga negara merasa dirugikan dari perbuatan melawan hukum yang menjadi saya laporkan dengan barang bukti itu. Saya sampaikan ini aslinya, ini palsunya. Kenapa beda? Satu, nama sudah mirip, tadi sudah saya sebut. Kedua, babnya itu 16 seolah-olah. Tapi di yang imitasi ini atau tiruan ini, bab 4-nya kosong. Terus pasalnya 37. Tapi ada pasal 20A, 20B, 20C, 20 sampai itu. Dan itu terjadi berapa? Setelah saya teliti dan diperkuat oleh penelitian Profesor Kailan dari Universitas Gadjah Mada bahwa memang isinya 93% beda. 93% isinya beda. Beda. Gitu. Itu belum menyangkut isinya, saya baru menyangkut benda sebagai barang palsu dan barang asli itu. Karena kalau gugatan Anda ke pengadilan sekarang sudah sampai pada proses kasasi di Mahkamah Agung. Ini sedang berproses. Sudah berproses. Hasil publik banyak yang tidak tahu ini. Dok, jadi ketika Anda ajukan di pengadilan negeri itu putusan seperti apa? NU itu tidak ditolak, tidak diterima. Tapi lucunya di situ saya diberi tergugat bagaimana, penggugat bagaimana, apakah mau banding apa berhenti sampai di sini. Saya kesempatan dikasih banding, ya saya lakukan banding. Saya ajukan banding ke pengadilan putusannya tinggi. NU. Iya, tapi Anda punya kesempatan untuk banding. Banding, ya. Melakukan banding. Banding. Dan yang lucu lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sempat tertunda beberapa kali, sempat tertunda. Nah, waktu penundaan sebelum putusan itu dibacakan dan tertunda itu menarik juga para penggugat dan para tergugat, karena ada urusan keluarga maka putusan tidak bisa saya bacakan hari ini. Alasannya ada urusan keluarga. Ini urusan negara ini. Urusan. Ya ini menarik buat saya gitu. Makanya membuat saya penasaran, saya ajukan lagi ke Pengadilan Tinggi. Ternyata betul di Pengadilan Tinggi juga sama. Jadi belum sampai pada apa itu namanya materi gugatannya belum. Sudah dianggap NU tidak berwenang. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Pertanyaan berikutnya kan seharusnya kalau pengadilan tidak berwenang, pengadilan mana yang berwenang? Gitu kan? Harusnya kan begitu. Tidak dilakukan, ya saya banding dari NU, sama juga keputusannya saya naik ke Mahkamah Agung. Saya ajukan memori kasasi. Itu tahun berapa itu Anda? 2019, 21, 22 ini, 2022. Melakukan banding. Iya. Sekarang sudah sampai kasasi Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu mungkin insya Allah bisa jadi jalan keluar terhadap yang saya prediksi ini nanti akan terjadi kebuntuan bernegara di negara ini. Karena para pendiri ini mendirikan negara ini kan dengan korban darah dan air mata, ya, berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur, terus dikhianati oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah dan punya kepentingan. Dan fakta yang saya dapat adalah bahwa
proses penggantian Undang-Undang Dasar itu direncanakan sejak lama. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya menemukan ada koalisi Ornop, ada 18 LSM yang dibiayai asing, ya, dimotori oleh NDI, National Democratic Institute, yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright. Itu membuat koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Artinya memang ada niat untuk mengganti konstitusi kita. Dari pihak luar ya? Dari luar. Mereka lah pakai kaki tangan yang di Senayan. Yang dulu di waktu zaman penjajahan disebut Londoireng gitu kan. Belanda hitam. Nah, ini sama. Sebetulnya masalah ini harusnya menggugah pihak TNI Polri. Karena apa? Sumpahnya adalah setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Kalau ini sumpahnya itu pakai Undang-Undang Dasar yang palsu ini, kan berarti sumpahnya juga palsu. Nah, ini kan logika sederhana. Saya sebagai rakyat, bukan politisi, bukan elit. Saya berpikir sederhana aja. Loh, berarti kenapa negara ini jadi carut-marut begini? Karena para penyelenggara negaranya bersumpah palsu, berdasar Undang-Undang Dasar palsu. Kan itu yang harus diselesaikan. Nah, yang Anda sebut Undang-Undang Dasar 45 palsu ini, yang tadi 93% ya, isinya pasalnya berubah ya, beda ya. Kan? Beda. Itu hal-hal apa saja kira-kira contohnya itu? Ya gini, misalnya pertama, majelis kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya ada lembaga tertinggi namanya MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sekarang nggak ada, dihapus. Maka kedaulatan rakyat ini sudah tidak ada, diambil alih oleh partai politik. Ya, lebih tepatnya 9 ketua umum partai politik yang ada di parlemen. Yang saat ini ya. Iya. Kan ada yang bangga, oh ini kita demokratisasi sekarang. Ada pemilihan langsung. Itu kan pembohongan juga. Apakah calon-calon yang dilempar ke masyarakat itu pilihan rakyat? Bukan. Pilihan 9 ketua umum partai politik. Gitu kan? Dan ini turun sampai di pilkada. Demokratisasi omong kosong itu. Palsu juga. Gitu. Karena untuk menjadi calon bupati, calon gubernur, harus rekomendasi ketua umum partai politik yang ada di parlemen, yang punya kursi. Di DPRD punya kursi. Jual belilah di situ. Itu satu. Kedaulatan rakyat diambil alih oleh partai politik yang kita tahu oligarki sifatnya, ekonomi maupun politik. Kedua, bangsa Indonesia ini merdeka 17 Agustus 45 itu kemerdekaan bangsa Indonesia, membuat negara satu hari kemudian. Makanya ada kata-kata presiden dan wakil presiden di pasal 6 ini adalah orang-orang Indonesia asli. Karena negara ini dibangun oleh bangsa Indonesia, bukan oleh bangsa lain. Itu dihapus. Dan saya punya data, penghapusan pasal ini terjadi jam 11 malam. Tidak mencapai quorum. Ada datanya semua. Coba pengadilan negeri atau pengadilan tinggi membuka data-data yang saya sebut, ini pasti terbongkar. Tapi karena nggak dibahas materinya, jadi ditolak gitu aja. Tapi tetap saya simpan ini. Yang ketiga adalah tambahan pasal ayat 4 dan 5 tentang demokrasi ekonomi di pasal 33. Sehingga kita tidak punya subsidi untuk rakyat dicabut. Nah, yang menarik ini, temuan terakhir saya, alasan mereka untuk mengganti Undang-Undang Dasar adalah membatasi masa jabatan presiden. Betul, katanya agenda reformasi begitu. Padahal MPR 98 itu sudah mengadopsi keinginan reformasi itu melalui TAP MPR nomor 13 MPR tahun 98 untuk pembatasan masa jabatan presiden. Sudah ada diatur ya? Sudah. Ada ketetapan MPR. Demokrasi ekonomi juga ada di pasal 16, di TAP nomor 16 ada 12 TAP itu. Tidak pernah terekspos ke publik. Jadi negara ini sejak terjadinya reformasi, ya tanda petik, kudeta konstitusi menurut saya,
itu sudah dikelola dengan tanpa aturan. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah kita pasti bertahan. Menurut Anda, ini kan kewenangan di DPR, MPR, ya kan? Gitu. Mereka yang duduk di lembaga DPR maupun MPR itu tahu nggak ini soal ini? Atau tidak mau tahu? Tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu. Dan ternyata ada satu keajaiban juga. Dewan Perwakilan Daerah itu adalah produk langsung daripada Undang-Undang Dasar yang saya gugat. Tapi justru ketuanya ini bersama-sama ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dia menyadari bahwa ini, kita tidak bisa bernegara dengan segala sesuatu yang tanpa dasar ini. Ini kan satu rahmat dari Allah. Saya yakin kita tidak mungkin hancur negara ini. Tapi mungkin kejadian-kejadian terakhir yang saya lihat ini, itulah cara Allah untuk menyelamatkan bangsa ini. Gitu. Dari kekacauan konstitusi ini, saya menggunakan istilah kekacauan karena Anda menyampaikan ada yang asli, ada yang palsu. Iya. Ya kan? Nah, kemudian ada semangat dari Ketua DPD RI untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Iya. Ya kan? Gitu. Tentu ini kan akan terjadi implikasi politik, implikasi pada kekuasaan dan seterusnya. Termasuk implikasinya kalau misalnya di tahun-tahun ini ujuk-ujuk kembali ke, ya katakanlah ada dekret kembali misalnya ke Undang-Undang Dasar 45, tentu ini kan akan mengganggu tahapan-tahapan demokrasi yang sedang berlangsung seperti tahapan pemilu. Tanggapan Anda seperti apa? Saya menganggap bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu bukan masalah menang-menangan, bukan mencari siapa salah siapa benar, tapi mencari jalan keluar. Ini pasti akan terjadi kebuntuan. Misalnya ada isu tentang keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang perpanjangan masa pemilu, ya kan? Itu urusan pengadilan, bukan urusan pemerintah, ya kan? Presiden itu akan berakhir 20 Oktober 2024. Ini satu track yang berbeda sebetulnya, tidak bisa dikait-kaitkan. Kalau misalnya pemilu ini akan tetap mundur, sementara jabatan presiden ini akan selesai 20 Oktober 2024, akan terjadi kevakuman pemerintahan. Apa jalan keluarnya? Ya kita mesti konsensus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Tidak menang-menang. Udahlah yang merasa bersalah, ayo kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Kalau kita kesasar di hutan, kita mesti kembali ke jalan yang kita ingat dulu. Kita kembali dulu, baru kita tata ulang. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bukan berarti menang-menangan, sudah tidak masanya lagi. Kalau bangsa ini tidak bersatu dalam waktu sekarang ini, apalagi dengan pertarungan global, kita akan jadi objek. Gitu. Dari situasi para elit politik, para wakil rakyat yang Anda lihat sekarang ini, apakah Anda punya optimisme atau justru hopeless untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Sebagai orang Islam, saya diajarkan untuk tidak pernah putus asa. Pasti ada cara, dan cara Allah menyelesaikan masalah ini pasti di luar kemampuan manusia, dan itu sudah terbukti akhir-akhir. Saya berharap mereka yang ada di Senayan itu akan diberi kesadaran bahwa ini persoalan bangsa, persoalan masa depan generasi ke depan. Sebentar lagi generasi saya nih, yang saya sebut generasi gagal, generasi perusak ini akan selesai. Mau bertahan sampai berapa? Kita siapkanlah generasi ke depan ini. Ayo kembali kita kesasar terlalu jauh. Kita berkhianat terhadap cita-cita proklamasi yang dilakukan oleh para pendiri. Kita ini itu yang harus disadari semua. Gitu. Saya kira itu yang paling penting. Bagi katakanlah pemerintah yang sekarang ini, pemegang kekuasaan yang sekarang ini, untung ruginya kira-kira seperti apa? Kalau Anda tadi kan nggak usah menang-menangan lah, tapi secara
kenegarawanan, ya kan? Untung ruginya apa kira-kira bagi para penguasa sekarang ini? Saya kira kalau mereka berpikir tentang masa depan negaranya, berposisi sebagai negarawan, tidak mungkin mereka merasa rugi. Nggak ada artinya lah. Daripada kita nanti ribut, ya antar kitab, nggak ada untungnya. Yang kasihan rakyat itu sudah sangat menderita, Ya, kalau di satu sisi di sana di sektor sana ditemukan ada pencucian uang, ada kasus manipulasi pajak, sementara di sekitar kita ini kita lihat rakyat itu, tidak usah jauh-jauh di ibu kota negara ini, ya ada satu partai politik yang ada di parlemen itu membangun satu tower. Ya, di bawahnya itu sepanjang rel kereta api dari Cikini ke Gondangdia itu banyak orang-orang yang tidur sekeluarga di gerobak-gerobak barang bekas. Rumah-rumah kardus itu ya? Iya. Gimana? Masa nggak tergugah itu? Apa nuraninya melihat bangsanya seperti itu? Apakah orang-orang seperti saya yang tidak punya posisi ini harus nekat untuk memimpin mereka? Kan nggak perlu. Itu saya mengimbau kesadarannya lah. Tapi kan kita punya batas kesabaran juga. Gitu. Anda optimis nggak? Kayak kalau keyakinan kita berketuhanan, Allah pasti memberikan jalan keluar. Karena kemerdekaan bangsa ini juga atas berkat rahmat Allah, kita yakini itu, ya kan? Tetapi sebagai manusia, ya kan, yang punya langkah, ada optimis nggak ini bisa kita atau bisa didorong untuk kembali? Insya Allah bisa. Ada diskusi yang mengatakan bahwa Allah hanya memberi sesuai persangkaan hambanya, gitu. Jadi seperti yang saya lakukan lah, menggugat Undang-Undang Dasar 45 palsu sendirian. Ya. Anda sendirian? Sendirian. Saya menggugat 18 institusi pengguna Undang-Undang Dasar 45 palsu itu. Bisa berjalan sampai kasasi. Kalau bukan tangan Allah, nggak mungkin. Saya bukan siapa-siapa. Kalau ada orang yang bertanya, siapa sih dibalik Anda untuk melakukan katakanlah gugatan koreksi itu? Ya kalau bukan Allah siapa lagi? Saya juga nggak pernah berpikir saya akan jadi penggugat, saya pengen terkenal dengan ini, nggak ada. Saya lihat aja loh, kok aneh nih ya. Gitu. Itu kalau bukan petunjuk dari mana? Saya nggak ngerti. Saya dokter, saya bukan ahli hukum, ya kan? Itu aja. Baik, ini kan perkembangannya juga akan ditentukan oleh banyak pihak, para politisi, para penyelenggara negara, dan seterusnya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para penguasa penyelenggara negara ini, para penguasa partai politik dan seterusnya? Marilah kita kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Sebentar lagi akan kita rayakan. Apa yang kita lakukan? Jangan setiap peringatan proklamasi kita cuma diberi sajian lomba makan kerupuk, panjat pinang. Bukan itu maknanya. Harusnya setiap RT diberitahu bahwa ini satu bangsa. Kita bangsa yang merdeka. Ayo kita kembali merebut kemerdekaan yang sekarang sudah dijajah. Tanpa sadar kita ini sudah dalam era penjajahan kembali. Gitu. Semangat pemilihan langsung ini di tahun-tahun politik ini kan sebenarnya juga kalau menurut versi Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, itu kan tidak senafas, ya kan, menyimpang. Anda tidak takut dikatakan ini anti demokrasi? Terus saya balik bertanya, apakah ini yang disebut demokrasi yang sekarang berjalan? Kan bukan. Semua transaksional, ya kan? Menentukan calon presiden aja partai-partai rundingan, kunjung sana, kunjung sini, begitu. Bukan rakyat. Rakyat yang ngerti apa? Rakyat sibuk dengan dirinya. Demokrasi macam apa? Omong kosong. Tidak ada. Saya tidak merasa saya melawan demokrasi yang mana, karena demokrasi itu juga tidak diajarkan dalam sistem kita. Kita musyawarah untuk mufakat.
Ada lembaga bermusyawarah namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu para pendiri sudah begitu bijak membuat ini. Masa dirusak oleh orang-orang yang sok pinter itu? Iya kan? Kita harus tahu diri, kita harus punya jati diri gitu loh. Itu yang saya maksud. Mari kita kembali. Kalau enggak kebentur gini, kita enggak kembali nih. Iya kan? Itu yang saya harapkan. Baik, kita masih ingin sebenarnya menggali lebih jauh ini, Bang Jo. Tapi kita harus membatasi diri. Baik, karena terima kasih. durasi kita terbatas. Ya, saya paham. Saya ingin kunci terakhir ini dari Bang Jo terkait proses yang saat ini sedang berproses di kasasi, Ya. gugatannya. Kira-kira apa yang ingin Bang Jo sampaikan? Saya tidak berharap menang kalah dalam persoalan ini. Saya cuma pengen membuktikan bahwa ada masalah dengan konstitusi kita, gitu. Itu aja sebetulnya. Kalau semua pihak tahu bahwa memang ada masalah, kenapa tidak kita selesaikan masalah itu? Kenapa kita biarkan berlarut-larut sampai 20 tahun lebih? Itu aja. Baik, terima kasih Bang Jo. Ya. Pemirsa, nantikan bincang-bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Jo.